Kenapa dalam kehidupan ini butuh sabar, Ustaz? Ada beberapa alasan, latar belakang. Yang pertama, karena memang dunia ini adalah penjara. Dan penjara ini berarti kita terhalang dan harus ada komitmen untuk menahan diri. Terhalang dan komitmen menahan diri dari berbagai macam hal yang sebenarnya menggiurkan, tetapi kita menahan diri. Ya. Dan sesungguhnya ketika dunia ini adalah ujian, maka sesungguhnya kita pasti akan menjumpai kesulitan. Bukan hanya beriman, bahkan orang yang tidak beriman pun mereka juga menjumpai kesulitan. Walaupun dunia ini adalah surga bagi orang yang tidak beriman. Tapi mereka pun merasakan kehilangan, kematian, rasa sakit, dan mereka juga menjumpai setiap kesedihan. Kalaupun tidak beriman saja merasakan itu, apalagi orang yang beriman. Makanya kemudian ketika kita bertanya, kenapa harus sabar? Karena memang Allah ciptakan semua yang ada di bumi itu proses, dan proses itu tidak bisa dilewati kecuali dengan sabar. Lihat kenapa Allah kenapa jadikan setiap anak dilahirkan setelah proses dikandung selama 9 bulan. Allah mampu nggak menjadikan setiap ibu melahirkan segera anaknya dalam sekejap mengedipkan mata lahir anak? Mampu, karena di surga nanti kayak gitu. Ada seorang ibu-ibu ngomong, ya Allah saya pengen punya anak. Maka pada saat itu dia mengandung, anaknya lahir, anaknya bertumbuh kembang, dia tinggal nyetop. Pada umur keberapa dia pengen anaknya itu hidup. Ketika kita makan, kita bisa mendapatkan dengan begitu mudahnya. Kita ngelihat satu burung, pada saat kita berkeinginan untuk makan, pada saat itu burung telah tersedia di tangan kita dalam kondisi sudah termasak. Tapi di dunia enggak. Kenapa Allah jadikan di dunia ini proses? Telur dieram beberapa saat. Karena Allah itu pengen memberikan kepada kita fitrah kehidupan itu dengan proses, supaya kita itu paham proses kesabaran. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi itu 6 masa? Fisit tati ayyamin summastawa alal arsy. Kenapa Allah itu kemudian jadikan kehidupan di muka bumi ini adalah 6 masa? Padahal Allah mampu untuk menjadikan kun fayakun jadi. Kun fayakun jadi. Dalam sekejap jadi. Allah menciptakan dunia dan seisinya. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, kenapa Allah itu ciptakan bumi ini selama 6 masa? Karena mengajarkan kepada kita semua itu ada prosesnya, dan itulah yang membutuhkan kesabaran. Inilah fitrah kehidupan kita. Jadi kesabaran itu bagian dari fitrah. Bagian dari fitrah. Makanya orang yang tidak sabar itu tidak sesuai dengan fitrah. Kapan kita tidak usah sabar, Ustaz? Nanti di surga. Karena tidak ada lagi kesabaran. Tidak ada lagi antrian, tidak ada rasa untuk memberikan sebuah kesabaran. Karena di surga itu tidak ada kesabaran. Kesabaran itu hanya sebatas kehidupan di dunia. Supaya kita paham bahwasanya fitrah kehidupan ini harus dilewati dengan kesabaran. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus bersabar? Allah jadikan kita mendapatkan ujian sampai kita diperintahkan bersabar, supaya kita merasakan kenikmatan pahala di sisi Allah setelah kita memberikan ujian dengan kesabaran yang kita berikan pada konteks kehidupan kita di dunia. Dan semacam itu. Makanya kemudian kalau ada orang tidak diberikan ujian yang bisa membuat dia belajar tentang sabar, nanti kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah nanti kita menjadi orang yang benci kematian, padahal kematian itu perjalanan kita berjumpa dengan Allah. Coba kalau hidup kita senang-senang terus gitu. Kalau kemudian kehidupan kita tidak pernah mendapatkan kesulitan yang membuat kita belajar kesabaran dari apa yang kita jumpai gitu. Mungkin kita tidak akan pernah berharap untuk berjumpa di akhirat, karena semuanya sudah kita dapatkan begitu mudah. Tapi Allah jadikan kehidupan kita terguncang-guncang dengan ujian supaya kita paham kehidupan di dunia itu bukan kehidupan yang menyenangkan. Supaya kita tidak terkena wahan, benci pada kematian. Supaya ketika kita melewati kehidupan ini dengan kesabaran yang kita berikan, akhirnya kita mencintai kematian. Walaupun terkadang berganti dengan rasa takut dan khawatir. Kenapa kita akhirnya mengharapkan kematian? Karena kematian itulah yang akan menjadikan kita berjumpa dengan seluruh ketaatan dan pengorbanan yang telah kita berikan pada kehidupan kita. Ya, jadi Masya Allah ya, itulah kunci dalam kehidupan kita. Tidak akan membahayakan apapun Ibu dan Bapak selama kita memiliki sabar. Selama kita memiliki sabar. Jadi tidak akan membahayakan apapun pada kehidupan kita. Tidak akan membahayakan apapun selama kesabaran kita itu lebih.
Tidak akan membahayakan kita perjalanan kita di dalam mencari ilmu selama kesabaran kita lebih daripada setiap ujian dan kerikil yang kita dapatkan dalam menimba ilmu. Tidak akan pernah kita membahayakan apapun yang kita lakukan di dalam berkeluarga selama kesabaran kita lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan istri kita dan suami kita. Makanya kalau saya berdoa, saya ulang-ulang di banyak kesempatan. Saya kalau berdoa selain Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, maka di antara doa yang selalu saya panjatkan itu apa? Ya Allah, berikanlah saya kesabaran yang lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan istri saya. Dan berikanlah kesabaran istri saya lebih besar daripada kesalahan yang saya lakukan. Karena apa? Tidak membahayakan apapun keluarga selama kesabaran kita lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan pasangan kita. Tidak akan membahayakan dakwah yang kita lakukan selama kita selalu bersabar. Dengan celaan, hujatan, pro dan kontra yang pasti kita akan jumpai. Tidak akan membahayakan pertemuan dan perjumpaan kita di setiap komunitas-komunitas dakwah ketika kita berkhidmah di dalam jalan dakwah. Selama kesabaran kita lebih besar daripada kekecewaan yang kita temukan. Karena apa? Dalam perjalanan dakwah pun kita juga akan menemukan kekecewaan. Karena apa? Di dunia ini tidak bisa memuaskan kita dalam segala hal. Tidak bisa. Tapi selama kesabaran kita lebih besar, tidak akan membahayakan apapun sebenarnya. Makanya pantas kalau kemudian para ulama lalu mengabarkan berita indah kepada kita. As-sabru fil imani kama sali ra'si fil jasadi. Kedudukan dan positioning sabar itu di dalam kehidupan iman itu kayak kedudukan kepala dalam tubuh. Kamu boleh kehilangan tangan, hidup masih bisa berlanjut. Kamu boleh kehilangan kaki, hidup masih berlanjut. Tapi ketika kamu kehilangan kepala, maaf, hidup kamu terhenti semenjak kamu kehilangan kepala. Iman itu kedudukannya bukan tanganmu. Sabar itu kedudukannya bukan tanganmu. Sabar dalam iman kedudukannya bukan kakimu, bukan kupingmu, bukan pula matamu. Tapi kedudukan itu sebagaimana kepala yang vital sekali. Kepala. Operasi yang dilakukan badan itu jauh lebih ringan daripada operasi di kepala. Karena apa? Operasi kepala apapun bentuknya itu berat. Dan kedudukan sabar dalam iman itu kedudukan kepala. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Kesabaran itu tidak akan membahayakan apapun. Selama kemudian kita memiliki kesabaran dalam setiap urusan dalam kehidupan kita. Karena apa? Pasti kita akan menjumpai banyak perkara yang terkadang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi yang kita bayangkan. Kuncinya, bersabarlah. Karena bersabar itu membantumu dalam setiap perkara yang kamu jumpai dalam kehidupan kamu. Makanya kita lihat di dalam surat Al-Asr. Ibu dan bapak pasti pernah membaca surat Al-Asr. Yang menarik adalah tadabbur dari seorang Imam Syafi'i. Dalam surat Al-Asr itu kita membaca wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Saling menasihati kalian di dalam kebenaran dan saling menasihati kalian di dalam kesabaran. Disebutkan kata al-haq sebelumnya, setelahnya adalah kata as-sabr. Jadi Allah menyampaikan sabarlah, bersaling menasihati dalam kebenaran. Lalu ditutup saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa disebut al-haq dulu baru sabar? Bukankah puncak kebaikan kita adalah al-haq? Para ulama menyampaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kata al-haq itu diucapkan lebih dulu dan ditutup dengan sabar karena pada dasarnya banyak orang yang berjalan di atas yang benar tapi belum tentu dia mampu bersabar. Mungkin dia berjalan di atas yang benar, tapi belum tentu dia sabar dengan segala komitmen, konsekuensi, dan kewajiban yang harus dia berikan pada setiap kebenaran yang telah dia peroleh. Karena memang jalan ketaatan itu jalan yang panjang, yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, ya, yang bosan akan bosan, yang berbalik arah, mungkin banyak yang akan berbalik arah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang senantiasa bersabar pada kehidupan mereka. Maka itulah yang menjadikan kita ngerti. Sabar itu penting dalam perkara apapun. Ibu berkhidmah kepada suami. Sabar dengan apapun yang ibu jumpai selama suami tidak melakukan dosa sangat besar atau dosa besar.
Itulah yang paling sulit, itu kesabaran untuk khidmah terus kepada sang suami. Makanya kalau kita sampai mendapatkan ridho, tidak main-main. Engkau akan diberikan oleh Allah 8 pintu surga itu akan menantimu ketika kemudian kamu selalu bersabar. Makanya sabar itu sebenarnya ada 3. Sabar itu kemudian diterangkan oleh Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Ahbabullah. Beliau mengatakan kepada kita, sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika kita menghadapi takdir yang hadir pada kehidupan kita. Di antara sabar ini mana yang paling tinggi? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sabar meninggalkan larangan atau sabar ketika melakukan ketaatan. Itu yang lebih besar daripada sabar ketika menghadapi takdir. Orang yang sabar menghadapi musibah, maka dia tidak punya pilihan kecuali 2. Mau disabarin atau tidak disabarin. Kalau disabarin, yang kau akan mendapatkan ridho lebih. Kalau tidak disabarin juga sama. Rasanya package musibahnya tetap sama. Tapi kamu hatinya jadi sempit. Pilihannya cuma 2. Pilihan terpaksa. Kalau orang mukmin merubahnya menjadi sebuah keridhaan. Ketika dia ridho kepada takdir. Tapi beda dengan sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu pilihannya banyak opsi yang ditawarkan. Tapi kalau kita memilih ketaatan, maka kita mengalahkan banyak pilihan-pilihan dan opsional yang lainnya supaya kita menetapi ketaatan yang kita pilih. Contoh, kita sabar nih ngaji pada hari Jumat. Sebenarnya banyak opsi yang ditawarkan kepada kita pada hari Jumat sore hari ini. Ya, misalkan ini hari Jumat. Maka kemudian ada banyak opsi yang ditawarkan. Bisa jadi kita tidur, bisa jadi kita ngeteh, bisa jadi kita ngopi, bisa jadi kita selonjoran, bisa jadi kita nonton TV, bisa jadi kita nonton sosial media. Itu banyak pilihannya. Tapi semua pilihan itu kita padamkan dan kita tinggalkan untuk menetapi sebuah ketetapan, yaitu mengaji. Dan kita sabar ketika itu. Berarti sabar dalam taat itu besar kedudukannya di sisi Allah. Sama sabar tadi ketika mencari keridhaan dari suami. Itu berat, Bu. Berapa banyak istri ketika mereka habis mendapati satu kajian, mereka berupaya, berkomitmen meraih ridho suami. Tapi belum tentu dia sabar dalam perjalanan dia ketika berusaha meraih ridho dari suaminya. Karena bisa jadi berubah-ubah setiap waktunya. Makanya orang yang betul-betul bersabar di dalam mencari keridhaan dari suaminya, dia berusaha, dia bersungguh-sungguh untuk meraih kesabaran. Bagaimana dia mendapatkan keridhaan dari suaminya selama suaminya tidak melakukan dosa besar, maka sebanyak itulah dia akan mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah. Karena siapapun yang bersabar di atas jalan ini, maka itulah orang-orang yang nanti akan dipanggil oleh para malaikat dengan sebuah panggilan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran pada kehidupan yang telah kalian lewati. Ibu tahu kenapa wanita di dunia kalau masuk surga itu lebih indah penciptaannya daripada bidadari. Padahal bidadari itu kan sudah super cantik dan mempesona. Kalau bidadari melongok ke dunia, maka sesungguhnya dunia itu wanitanya akan terasa hambar dengan kecantikan lirikan mata sang bidadari. Tapi kalau wanita di dunia sudah masuk surga, bidadari kalah set dengan kecantikan para wanita di dunia yang memasuki surga. Kenapa? Karena pimpinan para bidadari itu wanita di surga. Kenapa, Ibu? Simpel, para ulama menjelaskan. Karena para bidadari tidak pernah melewati ujian yang mereka berikan dengan kesabaran ketika sebagaimana para wanita di dunia memberikan kesabaran ketika mereka melewati ujian. Kesabaran itulah yang menjadikan wanita di surga dari dunia mempesona, bahkan mengalahkan kecantikan para wanita bidadari yang tidak pernah bersabar dengan ujian yang pernah dilewati para wanita ketika di dunia. Melahirkan, menyusui, haid, kemudian nifas, kemudian dia berbakti kepada suaminya dan terus berupaya untuk meraih ridho suaminya dengan upaya bagaimana dia menyapih perasaannya, dia mengalahkan egonya, dia mengalahkan pikirannya yang pendek untuk meraih ridho suaminya. Itulah yang mendapatkan sebuah kedudukan yang tinggi. Inilah perkara yang sering kita lupa. Bahwasanya kehidupan ini tidak akan hadir maknanya
kecuali dengan kesabaran yang kita berikan. Sabar dalam taat itulah sabar yang paling tinggi. Kedudukannya di sisi Allah itu sabar di dalam ketaatan manusia itu yang paling tinggi itu adalah kesabaran ketika kita melakukan ketaatan. Para ulama kemudian menjelaskan sabar dalam taat itu apa saja Ustaz? Yang pertama, menuntut ilmu. Sabar. Tidak bisa kita menuntut ilmu itu tidak sabar, itu tidak bisa. Ngaji sebentar bosan, tidak bisa. Harus sabar, ngikutin setiap tahapan-tahapannya, proses-prosesnya. Makanya kita belajar dari sabarnya Nabi Musa ketika mengikuti pesisir pantai berjumpa dengan Nabi Khidir. Itu pun ketika sudah ketemu Nabi Khidir mengatakan malam tuhid bihi sabra. Kamu ini tidak bersabar. Disitulah kita memahami ilmu itu tidak akan kita peroleh keberkahannya sampai kita mampu untuk selalu bersabar. Ya. Makanya kemudian inilah yang harus kita berikan. Sabar dalam taat itu salah satunya sabar di dalam menuntut ilmu. Termasuk sabar dalam ketaatan yang sangat besar ditimbang itu apa? Sabar merawat orang tua kalau masih memiliki orang tua. Terutama bagi anak laki-laki. Karena tentunya beda. Wanita dan laki-laki. Bagaimana posisi mereka di hadapan orang tua mereka. Laki-laki dan wanita memiliki kedudukan sama terhadap orang tua mereka. Kalau kemudian mereka belum menikah, maka pintu surganya wanita, anak perempuan kepada orang tuanya. Pintu surganya anak laki-laki kepada orang tuanya. Ketika dua-duanya sudah menikah, suaminya, laki-laki menikah jadi suami, perempuan menikah jadi istri, kedudukannya beda. Pintu surganya laki-laki tetap kepada orang tua. Dan itu pintu tengahnya surga. Perempuan, pintu tengahnya sudah berubah, yaitu kepada suaminya. Dan kesabaran ketika mendidik orang tua itu adalah kesabaran yang besar. Dan kesabaran yang betul-betul memperoleh nilai dan keutamaan yang besar di sisi Allah. Karena di balik punggung orang tua kita, disitulah kita mendapatkan pintu tengahnya surga. Makanya ada seorang ulama salaf, ulama terdahulu, ketika meninggal orang tuanya sedih dan tangisan itu membuat sedih. Dia bukan niyaha, dia bukan merayap, dia nangis sedih. Ketika ditanya apa yang membuatmu sedih? Bagaimana aku tidak bersedih? Pintu tengahnya surga saya telah hilang bersama dengan menutupnya mata ibu saya. Kalau sudah meninggal orang tua itu bisa digantikan dari mana? Pintu rumah rusak, masih bisa ganti mencari pintu yang lain. Pintu istana yang paling mahal, pintu istana Inggris ataupun Saudi sekalipun, rusak pintunya, masih bisa nunggu untuk diganti. Bahkan digantinya jauh lebih baik. Tapi kalau pintu surga, di mana gantinya? Tidak ada. Makanya kemudian disitulah kita menjumpai, termasuk salah satu di antara perkara kesabaran yang besar betul itu kesabaran merawat orang tua. Makanya ibu-ibu kalau mendapati suaminya sedang berbakti kepada orang tuanya, ibu tidak usah menjadi cemburu. Itu kriteria wanita sholihah. Karena cintanya dia kepada orang tua berbeda dengan cintanya dia kepada istri, itu jenis cintanya berbeda. Yang satu cinta rahmat, cinta surga, cintanya itu bermuara surga. Cinta kepada istri, cinta ketenangan. Makanya kemudian tidak perlu kita menghalangi. Kalau kita mendapati suami kita kok berbakti kepada orang tua, ibu harusnya tersenyum. Kenapa? Ibu akan memiliki anak yang akan menghormati ibu dan suami ibu. Karena ibu mendapati bapaknya mereka menghormati orang tua mereka. Man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqiruhu. Wa man lam yuwaqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqiruhu. Siapapun yang dia hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan dia anak cash dan kontan yang hormat kepada dia, persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Wa man lam yuwaqqir walidayhi. Siapapun anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan dia dengan anak yang tidak hormat kepada dia, persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya. Maka khidmahkanlah, beritakanlah kabar gembira kepada suaminya. Tempat kembalimu surga. Kalau kemudian kamu berbakti kepada orang tuamu, wahai suamiku, sabar. Karena mereka semakin menua, semakin hal yang mereka minta bermacam-macam.
Tapi di balik permintaan itu, satu, kamu akan mendapatkan kemudahan dalam urusan akhirat dan dunia. Berikanlah nasihat indah kepada suaminya supaya sabar di dalam merawat orang tua. Karena itu tingkat kesabaran super dan tingkat kesabaran tingkat tinggi. Di antara kesabaran tingkat tinggi adalah kesabarannya istri kepada suami. Itu kesabaran tingkat tinggi yang betul-betul akan menjadi shortcutnya manusia menuju kepada surganya Allah. Makanya yang menarik adalah mari ibu dan bapak merenungkan sebuah riwayat. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya, apa kriteria wanita yang solihah itu? Maka kemudian Nabi menjawab, yang apabila suaminya memandangnya, maka kemudian menyenangkan. Masya Allah ya, berarti ternyata jihadnya seorang wanita itu di wajahnya. Ketika dia selalu tersenyum dan membuat bahagia suaminya. Lalu dia meraih keridhaan dari suaminya. Maka itu tingkat kesabaran yang paling tingkat tinggi. Itu tingkat kesabaran super itu. Tidak ada yang membalas kesabaran tingkat tinggi ini kecuali Allah. Kenapa? Kalau menunggu balasan dari suami. Balasan dari suami itu hadiahnya murah, Bu, dibandingkan dengan apa yang dijanjikan Allah. Yaitu adalah surga. Makanya kalau ada seorang wanita, dia ingin berbuat baik kepada suaminya. Karena dia ingin menunggu feedback yang baik dari suaminya. Demi Allah ya. Istri yang menunggu kebaikan yang dia berikan kepada suaminya. Karena dia berharap feedback yang baik dari suaminya. Dia akan kecewa. Karena apa? Bagaimanapun suami kita adalah manusia biasa yang terbatas. Di dalam membalas dan terbatas untuk sensitif terhadap apa yang telah kita lakukan. Tapi ketika ada seorang istri, dia bersabar. Dia tahu suami dia itu memiliki kekurangan. Tapi dia bersabar atas apa yang dia dapatkan dari kekurangan suaminya. Dan dia terus menjadi partner terbaik untuk suaminya meraih surga. Sampai suaminya lapang. Dengan apa yang dilihat pada istrinya ketika wajah istrinya itu selalu menyenangkan. Lalu dia curhat kepada Allah betapa bersyukurnya dia mendapatkan istri yang telah melengkapi kehidupan akhiratnya. Ketika kesabaran istri merasuk pada hati dan sanubari seorang suami, kalau sudah semacam ini, demi Allah, kalau sudah semacam ini, tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Makanya mereka akan diberikan sebuah janji manis. 8 pintu surga itu akan menanti mereka dan mempersilahkan mereka masuk dari 8 pintu surga itu. Ibu tahu kan berapa pintu surga? Pintu surga itu ada 8, ada pintu royan. Ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu ridho, ada pintu taubat, ada pintu memaafkan, dan ada pintu menahan marah. Itu 8 pintu surga. Dia bisa masuk kemanapun yang dia pilih. Dia bisa masuk pintu royan, dia bisa masuk pintu sholat, dia bisa masuk pintu sedekah. Dan itu kemudian memberitahukan kepada kita, itu tingkat kesabarannya berat. Berat Ustaz, sama suami saya. Ya berat Ibu. Gimana enggak berat? Allah memang ciptakan kita memiliki karakter yang berbeda. Ibu memiliki perasaan sepanjang ini, tetapi logika sependek ini. Suami ibu memiliki logika sepanjang ini dan perasaan sependek ini. Kalau kemudian kita mendapati dari basic kita yang sudah berbeda, memang dijadikan berat. Dan terkadang memang Allah menguji kita dengan satu pasangan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Supaya kita mampu bersabar dan layak mendapatkan penggugur dosa sebelum kita berjumpa dengan Allah. Dengan kesabaran yang kita peroleh. Malah justru kita malah bingung nanti kalau suami kita baik banget, tiba-tiba menghafal Al-Quran, tiba-tiba kemudian lembut banget, 24 jam tidak pernah sama sekali mengecewakan kita. Malah kita nanti kurang bersyukur karena syukur itu terkadang berat sekali yang kita harus lakukan. Terkadang Allah memberikan kepada kita dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bukan karena Allah tidak mampu untuk menghadirkan pasangan yang sesuai dengan harapan dirimu dan ekspektasi jiwamu. Allah mampu kok. Tapi Allah berikan kita dengan pasangan yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Supaya Allah melihat sebatas kesabaran kita itu sampai di mana. Sejelek-jeleknya suami kita, dialah pintu surga. Seburuk-buruknya istri kita, dialah partner kita ke surga. Dan bisa jadi, itulah salah satu di antara bentuk kesabaran yang sering kita lupakan. Banyak perempuan mampu sabar di masjid komunitasnya.
mampu sabar di teman arisannya, mampu sabar sama anak-anaknya, tapi belum tentu dia sabar sama suaminya. Makanya betul kalau ada orang hikmah itu berkata, kalaulah setiap istri mampu bersabar sebagaimana dia menghadapi anaknya dengan kesabaran, kesabaran itu pula yang dia berikan kepada suaminya, maka sesungguhnya mereka lah penghuni-penghuni surga kelak dalam kehidupan di akhirat. Dan itu memang yang kita harus bicarakan. Ustadz, enak dong jadi suami. Kata siapa enak? Suami yang mencarikan nafkah. Suami yang bertanggung jawab terhadap kehidupan istrinya. Suami yang nanti ketika istrinya melakukan satu kesalahan sebelum istrinya dihisap, maka suaminya lah yang akan ditanya. Belum lagi dengan semua resiko yang dia hadapi dan belum lagi komitmen dan pengorbanan yang dia berikan. Ketika dia mencari harta yang begitu sulit tetapi dia berbagi tanpa merasa berat kepada istrinya dan pasangannya. Agama ini tidak mungkin salah menetapkan syariat. Di sini Allah menguji keimanan para wanita. Ujian itu bernama kesabaran dia ketika mendampingi suaminya. Banyak seorang suami ibu yang rela, ini pengalaman saya pribadi. Banyak suami yang saya dapatkan dari pengalaman pribadi, cerita, curhat. Mereka sudah tidak kuat di kantor ini, mereka sudah nggak sabar di kantor ini, mereka sudah tidak bisa di kantor ini. Kadang-kadang saya memberikan pesan, kenapa Pak tidak keluar saja resign? Ibu tahu tidak jawaban mereka apa? Ada istri, ada anak-anak, Ustaz. Yang saya harus pikir kalau mereka tiba-tiba sulit mendapatkan hak nafkah mereka. Saya kalau boleh berkata, mereka terkadang ditusuk 10 sembilu pisau di belakang dadanya, di belakang punggungnya. Walaupun ketika pulang dia harus tetap tersenyum kepada istri dan anak-anaknya. Belum lagi tanggung jawab nanti di pengadilan Allah. Ada keluarganya siapa ini, Pak Bambang, misalkan ada keluarganya Pak Edi, ada keluarganya Pak siapa misalkan Pak Arman gitu ya. Nanti kalau di hadapan Allah tuh, setiap keluarga ketika disidang oleh Allah, pertama kali yang ditanya adalah mana suaminya. Pertama kali. Karena semenjak kita menikah, seorang wanita, semenjak hari dia menikah pertama kali, maka yang akan dimintain pertanggungjawaban adalah suaminya. Apa yang ibu makan hari ini? Saya makan bubur ayam tadi pagi. Yang ditanya pertama kali suaminya. Istrimu hari ini makan bubur. Rezekinya halal atau tidak halal? Dan kita sepelaku wanita hanya diperintahkan khidmah sementara waktu di dunia. Melapangkan kesabaran kita terhadap kekurangan suami kita. Bersabar untuk tetap berbuat baik kepada suami kita. Dan itu bentuk kesabaran dalam taat yang paling berat ketika ditimbang. Tidak ada balasannya kecuali 8 pintu surga menanti. Ya, mintalah kepada Allah ibu. Setiap saatnya. Tidak usah muluk-muluk. Ya Allah, kalau saya tidak bisa hafal Quran. Kalau saya belum bisa hafal hadis. Kalau saya tidak disukai teman satu RT, kalau saya tidak disukai teman alumni, tidak apa-apa ya Allah. Tapi setidaknya saya mendapatkan ridho dari suami saya. Kalaupun dia tidak pandai membalas kebaikan saya, aku punya Rob yang tidak pernah melewatkan kebaikan sedikit pun. Ketika kebaikan ini saya niatkan kepadamu ya Allah. Sabarlah berbuat baik kepada suami. Sabarlah untuk melapangkan hati. Jangan karena dia, tapi karena Allah yang meletakkan di balik punggung seorang suami itu ada 8 pintu surga yang menanti pintunya. Tidak membahayakan apapun kehidupan yang kita jalani. Selama kita memiliki kesabaran yang lebih besar daripada kesalahan dan kekurangan istri dan pasangan kita. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu membantu kamu dalam setiap perkara. Dan kesabaran itu membersamakan pertolongan Allah. Ini yang dapat kita sampaikan, baru 1 poin